Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indari, NPM 719212886. Saya dari kelas Manajemen Koperasi dan UMKM 2018F. Untuk hari ini saya akan membahas tentang permasalahan dan kebijakan UMKM. Yang pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu tentang otonomi daerah dan peluang bagi UMKM daerah. Kebijakan pemerintah di dalam pengembangan pemerintahan daerah atau otonomi daerah juga merupakan suatu peluang besar bagi UMKM di daerah karena salah satu syarat utama menjadi otonom adalah bahwa daerah yang bersangkutan harus punya pendapatan daerah yang cukup untuk membiayai roda perekonomian. Hal ini berarti perlu lembaga-lembaga ekonomi lokal termasuk UMKM yang akan memberikan pendapatan daerah. Jadi, peranan UMKM di daerah tidak hanya sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk menghilangkan kesenjangan pendapatan atau pembangunan antar wilayah, tetapi juga sebagai alat pengembangan ekonomi daerah. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang permasalahan yang sering dihadapi UMKM menurut Tulus pada tahun 2002, antara lain yang pertama, pemasaran. Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMKM. Salah satu aspek yang terkait dengan permasalahan pemasaran adalah tekanan-tekanan pesaing, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor maupun di pasar ekspor. Yang kedua yaitu keterbatasan finansial. Khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial, mobilisasi modal awal atau startup kapital dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal tabungan sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi. Kemudian yang ketiga yaitu sumber daya manusia atau SDM. Keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek entrepreneurship, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, data processing, teknik pemasaran, dan juga penelitian. Selanjutnya yang keempat yaitu bahan baku. Keterbatasan bahan baku dan input-input lainnya juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah ketersediaan bahan baku yang terbatas serta harga bahan baku yang tinggi. Kemudian yang kelima yaitu teknologi. Keterbatasan teknologi, khususnya usaha-usaha rumah tangga mikro, disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau untuk menyempurnakan proses produksi. Keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru, dan keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru atau melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi. Selanjutnya yaitu bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijaksanaan UMKM. Selanjutnya yaitu arah kebijaksanaan UKM. Arah kebijaksanaan pengembangan UKM di Indonesia dinyatakan secara eksplisit di dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN pada tahun 1999 sampai tahun 2004. Pedoman kebijaksanaan negara ini menggarisbawahi 28 butir mengenai arah kebijaksanaan pembangunan ekonomi nasional untuk periode tahun 1999 sampai dengan periode tahun 2004. Kerangka kerja kebijaksanaan terdiri dari 3 kebijaksanaan utama, yaitu yang pertama sistem ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada mekanisme pasar dengan suatu persaingan yang adil dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, keadilan, prioritas pada sosial, kualitas hidup, lingkungan, dan pengembangan berkelanjutan.
Kemudian yang kedua yaitu penciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk memperdayakan KUKM sehingga menjadi efisien, produktif, dan kompetitif. Kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu kebijaksanaan peningkatan kapasitas KUKM yang bertujuan untuk membuat KUKM mampu bersaing di pasar bebas dengan pelaku-pelaku bisnis lainnya. Selanjutnya yaitu struktur pemerintahan. Pada tingkat nasional, dalam eksekutif, struktur pemerintah secara garis besar dapat dibagi ke dalam 3 elemen utama, yaitu pembuatan kebijaksanaan dan koordinasi, manajemen dan pelaksana, fungsi oleh departemen-departemen, kemudian perwakilan kunci yang bertanggung jawab untuk setiap elemen adalah sebagai berikut. A. Pembuat kebijaksanaan dan koordinasi, B. Manajemen, C. Departemen-departemen, D. Menteri Negara, dan E. yaitu badan-badan pelaksana. Pada tingkat regional, Indonesia dibagi dalam lebih dari 30 provinsi, dan setiap provinsi dikelola oleh seorang gubernur dan satu badan pembuat undang-undang di tingkat regional, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, yang mana anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang memilih gubernur atas persetujuan presiden. Di antara provinsi-provinsi ada lebih dari 200 kabupaten dan lebih dari 55 kota madya atau kota dikepalai masing-masing oleh bupati dan wali kota. Pada tingkat lebih rendah ada banyak kecamatan dan desa. Setiap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengelola urusan-urusan kepemerintahan mereka sesuai prinsip-prinsip dari otonomi. Gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokrasi. Selanjutnya yaitu arah kebijakan. Pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Selanjutnya yaitu memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik atau good government dan berwawasan gender. Selanjutnya yaitu memperluas bisnis dan kesempatan berusaha serta penumbuhan wirausaha baru, berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.